圣主，圣主，法古其俗，造逆天。公主，我准备了一壶好酒给你。所以说，都是想他才。得饶人处且饶人。你怀疑是他，去和他交个赡养。您，他有的话，这不是感觉要谨言慎行啊！文在万，身份都是自己给的。导演说经费不够，不让我用心。公子到。恭迎皇子殿下。莫要误了时辰。Terlihat dengan jelas kalau Sinan masih berhadapan dengan petaka guntur surgawi. Setelah melakukan beberapa serangan, pada akhirnya Sinan berhasil juga menyelesaikan ujian tersebut. Sinan yang merasa ini semua telah selesai pun merasa begitu lega. Akan tetapi di tengah semua itu, ia pun dikejutkan pasalnya petaka guntur masihlah muncul. Ini kembali menyerang dirinya. Akan tetapi Master Suci datang di waktu yang tepat untuk bisa melindungi Sinan. Hanya saja ini merupakan sisa-sisa kekuatan miliknya pada tubuh Sinan. Jadi dia itu tidak dapat berbicara apapun. Sinan diberitahu oleh gadis Sarta kalau ini adalah kehendak terakhir dari Master Suci, supaya dapat membantu Sinan melewati tribulasi. Gadis Harta juga meminta Sinan untuk tidak menyanyiakan semua itu, dan lebih baik dia segera menyerap esensi petir tribulasi. Tanpa pikir panjang, Sinan segera melakukan penyerapan. Ia tidak niatan untuk mengecewakannya. Di dalam alam bawah sadarnya, gadis Harta meminta Sinan menggunakan kekuatan itu demi bisa membangunkan roh sejatinya, supaya dia itu dapat naik ke tingkat martial venerable. Tubuh dan tulangnya juga harus dipadatkan. Gadis Harta yakin tidaklah butuh waktu lama bagi Sinan untuk dapat mencapai puncak. Tulang emas Sinan pun perlahan-lahan mulai retak dan akhirnya jiwa baru lahir pun telah selesai dibentuk. Waktu pun terus berlalu, sampai akhirnya Sinan dikejutkan oleh Miao Miao.法古其俗，造逆天。 Meskipun sudah lama tidak berjumpa, namun dia ini masihlah sempat-sempatnya memberikan ejekan kepada Sinan. Sedangkan Sinan sendiri lega karena Miao Miao sepertinya baik-baik saja. Mendengar hal tersebut malah membuat Miao Miao malu, karena ia tidak menduga kalau Sinan akan sangat merindukan dirinya. Di sini Miao Miao merasa ada yang berbeda dengan Sinan, yang mana itu adalah ranah kekuatannya. Sinan pun mulai menyombongkan dirinya yang telah berada di ranah martial venerable. Ini semua adalah berkat penyerapan pada petir tribulasi. Mendengar hal itu membuat Miao Miao paham, namun dia merasa bingung. Bagaimana Sinan mengetahui metode penyerapan tersebut? Karena ia saja tidaklah tahu. Alhasil Miao Miao pun menjadi yakin kalau Sinan telah menyembunyikan sesuatu darinya. Untung saja Sinan berhasil menghindari pertanyaan itu dengan memberitahu kalau dia memiliki arak terbaik. Jadi dia akan menemuinya dulu. Hanya saja Miao Miao ingin memulihkan kondisinya. Karena setelah semua itu, baik Kaisar Dunia Bawah, Gunung Wendao, atau bahkan aliansi bisnis dapat dia kalahkan dengan mudah. Sampai waktu itu tiba, Miao Miao meminta Sinan untuk bersembunyi dengan baik, karena dialah yang akan datang mencarinya. Ia juga akan menunggu sampai cermin penerawang pulih. Andai saja dia tidak dapat melihat batang hidung Sinan, maka Miao Miao akan sangat marah kepadanya. Sinan paham, jadi mereka berdua pun segera melakukan perpisahan. 公主，我准备了一壶好酒给你。所以说，都是想他才。恢复能量。 Sinan lalu teringat dengan Ji Weijun Kemponik. Jadi kemungkinan besar dia akan pergi ke sana. Di sisi lain terlihat kalau Sinan telah dijadikan sebagai buronan. Imbalannya hanyalah batu sumber. Ini semua sudah diketahui oleh Sinan yang tengah menyamar. Baginya harga yang diberikan itu terlalu murah. Sesaat kemudian Sinan telah sampai di sebuah kota. Namun untuk dapat masuk ke dalam sana, ia harus membayar sebanyak 5 batu sumber. Tentu hal ini mengejutkan Sinan.
Sesaat kemudian ada seorang pria yang hendak masuk ke kota juga. Namun dia tidaklah ingin membayar yang membuat penjaga itu kesal. Tapi ia tidaklah dapat berbuat apa-apa sebab pria ini cukup kuat. Ia meminta mereka untuk sadar siapakah dirinya ini. Namun para penjaga masihlah belum menyerah dan melakukan penyerangan. Tapi ujung-ujungnya mereka itu tetap saja kalah. 入城缴纳5两元。 Alhasil pria itu pun mulai memperlihatkan token yang dia miliki agar mereka itu sadar siapakah dirinya. Melihat hal tersebut seketika saja membuat para penjaga menjadi begitu terkejut. Mereka langsung memohon maaf atas ketidaksopanan mereka. Sinan yang melihat hal itu sadar kalau token yang pria itu pegang berasal dari camp pelatihan Harimau Putih. Jadi dia berencana untuk menggunakan token poniknya. Karena sepertinya itu juga akan dapat membawanya masuk kemari. Dari kejauhan terlihat ada seorang pria yang tengah mengawasi gerbang masuk. Sedangkan pria ini sepertinya ingin memberikan hukuman kepada para penjaga. Namun Sinan bergerak dengan cepat untuk menghentikannya. Karena para penjaga itu hanya menjalankan tugas mereka saja. Tapi pria itu bukannya sadar, malah menjadi marah kepada Sinan. Alhasil penyerangan langsung saja dia lakukan. Tapi kekuatan dari pria ini berada jauh di bawah Sinan. Ia pun dapat dengan mudah mengatasi setiap serangan yang dia berikan. Pada akhirnya pria ini pun memilih untuk melupakan masalah itu dan pergi dari hadapan mereka. Para penjaga sangatlah kesal karena pria tersebut sangatlah sombong, padahal dia hanyalah murid dari camp pelatihan yang dipercayai oleh Kaisar. Sinan sendiri ingin membayar biaya masuk, namun kedua penjaga menolaknya dengan baik-baik. Karena bagaimanapun Sinan sudah menyelamatkan nyawa mereka. Namun Sinan memaksa mereka untuk menerima hal itu. Sebab siapa tahu di kedepannya dia ini meminta pertolongan kepada mereka. Kedua penjaga ini pun memberikan hormat kepadanya. Setelah Sinan masuk, pria yang sejak tadi mengawasi pun muncul. Dan beliau ini adalah Pangeran Ketujuh. Dia yang melihat batu sumber itu mengetahui kalau hal ini berasal dari keluarga Fan dari Tianfu. 得饶人处且饶人。不，以后说不定还要麻烦两位。小七公子。 Kita dibawa berpindah ke tempat keluarga Fan. Seorang utusan telah datang kemari untuk melakukan penyelidikan terhadap Sinan yang telah datang kemari. Fan Hao membenarkan kalau Sinan telah melakukan kejahatan serius di tempat ini. Jadi sebaiknya dia itu dihukum berdasarkan aturan dari negara mereka dan bukanlah dari pria ini. Tapi tidak ada jejak yang Sinan tinggalkan yang membuat mereka sulit untuk melakukan pencarian kepadanya. Mendengar hal itu, utusan ini pun kesal dan memilih untuk pergi saja. Fan Hao tidaklah menduga kalau hanya satu orang namun dapat menyebabkan kekacauan di seluruh dinasti Zhao Timur. Ia pun menjadi tidak heran mengapa Xinru bisa menyukai sosok Sinan. Sinan berpindah ke sebuah tempat lagi di mana ada seorang gadis. Di sana. Sesaat kemudian Pangeran Ketujuh telah datang dan merasa begitu kehausan. Gadis ini memberitahu kalau dia telah bertemu lagi dengan Tan Jiao. Pangeran Ketujuh pun mengingat kalau kakaknya ini pernah mengatakan ada pria tampan dari Tianfu yang dapat mengalahkan Yoji dengan mudah. Ia pun penasaran siapakah sosok tersebut. Selain itu, tadi ada seorang pria yang cukup mencurigakan. Tapi ia bukanlah Sinan karena memiliki penampilan yang berbeda. Tapi pria itu memiliki token ponik. Namun alih-alih menggunakan token tersebut, pria itu justru memilih menggunakan batu sumber untuk bisa memasuki kota. Saudarinya ini pun merasa ada yang aneh, jadi lebih baik Pangeran Ketujuh mengawasinya dan memberikan anggoro api kesayangannya kepada pria tersebut. Namun sebelum pergi, Pangeran Ketujuh masihlah sempat-sempatnya mengambil makanan dari saudarinya. 你怀疑是他，去和他交个肾呀！你，他有的话。Siang berpindah kepada Sinan yang tengah menyamar. Ia memberikan beberapa anggur itu kepada gadis harta, yang mana dia pun cukup senang. Sedangkan untuk anggur yang tersisa diminta untuk diberikan kepada kekasih kecil Sinan. Bagi gadis harta, Pangeran Ketujuh tidaklah mungkin sebaik ini.
Terlebih lagi, dia itu juga memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk Sinan. Tapi Sinan tidaklah dapat menolak kebaikannya. Terlebih lagi, Pangeran ketujuh memintanya untuk mengikuti sebuah kompetisi. Jadi daripada menggunakan token camp Ponik Api, dia memilih untuk menggunakan nama dari Duansing saja, agar dapat menemui ketiga master. Xin pun berpindah ke sebuah tempat di mana terlihat Shinru juga ada di antara orang-orang di sana. Ia sepertinya tengah mencari Sinan namun tidak kunjung menemukannya, dan justru malah bertemu dengan Rong Benzong. Ia memberikan godaan manja kepadanya, bahkan dia itu tidaklah segan-segan mengajak Shinru untuk bermalam bersamanya. Tapi Shinru memintanya untuk tidak seperti itu. Sesaat kemudian Sinan pun datang dan juga meminta Rong Benzong agar tidak bersikap sembarangan. Meskipun Sinan tengah menyamar, sepertinya Rong Benzong dapat mengenalinya. Ia pun memberikan kode kepada Rong Benzong agar tidak membongkar identitasnya. Hanya saja Sinan ini agak bingung, pasalnya Rong Benzong hanya mengganti namanya, namun tidak dengan penampilannya. Yang ternyata Rong Benzong ini tengah jatuh miskin, jadi dia tidak dapat menggunakan hartanya untuk melakukan penyamaran. 在下傲天，这不是感觉要谨言慎行啊，文则万，身份都是自己给的。导演社经费不够，不让我用心。 Sesaat kemudian muncullah seorang pria yang memberikan tekanan yang sangat kuat kepada orang-orang. Banyak murid yang tidak dapat menahan tekanan tersebut, termasuk juga dengan Shinru. Sedangkan Sinan baik-baik saja. Tetua ini pun mempersilakan para peserta untuk maju ke hadapannya. Terlihat kalau Sinan berada tepat di hadapan Shinru. Tetua ini memberikan selamat kepada mereka karena telah berhasil lulus proses seleksi. Bisa dikatakan ini adalah satu langkah memasuki ambang batas batalion ketiga. Tetua ini juga memperkenalkan para kapten penjaga dari 3 batalion. Ada Kapten Xiong dari camp Suanu, ada Kapten Wang dari camp Ponik, sedangkan tetua ini bernama Su dari batalion Macan Putih. Ketua Wang agak sedih sebab Sinan tidak hadir, tapi sebenarnya Sinan ada di sini namun tengah menyamar saja. Berhubung semua orang sudah berkumpul, jadi seleksi ini akan dimulai. Setelah acara ini selesai, mereka dapat memilih siapa yang berhak memasuki camp mereka. Hanya yang terbaiklah yang akan terpilih. Su berjanji jika ada yang dapat memasuki camp Macan Putih, maka muridnya itu akan mendapatkan bimbingan pribadi dari Lord Xiaori Macan Putih. Tawaran tersebut seketika saja membuat mereka terkejut. Pasalnya, Xiaori adalah jenderal paling senior di negara Fengtian. Mendapatkan bimbingan langsung darinya merupakan berkah yang besar. Bisa dikatakan tawaran Su ini sangatlah menggiurkan. Sesaat kemudian Pangeran ketujuh telah tiba, yang mana semua orang pun mengalihkan perhatian kepadanya. Sedangkan para tetua ini memberikan hormat kepadanya. Pangeran ketujuh meminta para kapten untuk melanjutkan hal itu, karena tujuan kemari adalah untuk melihat saja. Ia juga meminta untuk tidak mempedulikan kehadirannya. 威压会越来越强。恭迎皇子殿下。莫要误了时辰。 Para ketua paham dan saat jugalah ketua Su memulai acara penilaian, di mana sebuah tekanan yang begitu besar pun telah dia berikan dan membuat para murid kesulitan untuk berdiri. Tapi tidak untuk Sinan, ia begitu santai menghadapi semua tekanan tersebut. Bahkan di saat yang lainnya mengeluarkan Martial Spirit, hanya Sinan saja yang tidak mengeluarkannya. Namun tentu ada juga beberapa orang yang tidak mengandalkan Martial Spirit dan masih dapat bertahan. Tekanan ini pun terus meningkat seiring berjalannya waktu. Beberapa murid juga mulai bertumbangan karena tekanan itu sangatlah kuat untuk dapat mereka tahan. Ketua Xiao meminta bagi para murid yang gagal untuk tidak perlu kecewa, karena mereka sudah sangat hebat bertahan sejauh ini. Ia pun meminta para murid itu agar terhindar dari tekanannya. Ia pun mengungsikan para murid itu agar terhindar dari tekanan. Tekanan masihlah terus diberikan dan ini sudah jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Namun Sinan masihlah menganggap ini terlalu enteng, padahal sudah tekanan ketiga. Saat ini 4 murid masihlah bertahan yang membuat para ketua senang. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.